Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Senang sekali hari ini bisa masuk lagi di kelas 11 ATR 3. Hari ini kita akan melakukan sesuatu ya, kita akan praktek nanti. Kita akan melakukan pemeriksaan sapi, nanti kita enjoy di kelas sama di kandang ya. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dipimpin. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Saya absen dulu. Muhammad Zaidan Maulana. Ket. Muhammad Baros. Naru. Piket. Oke. Muhammad Ridho. Nasrul. Natasha. Nazara. Nazril. Nesya. Nicholas. Pandu. Pasya. Putra Maulana. Putri Santika. Oke, lengkap ya hari ini. Oke. Hari ini materi kita adalah pemeriksaan fisik pada ternak. Jadi kenapa materi ini diberikan di awal? Tujuannya adalah supaya nanti ke depan sebelum kita belajar tentang penyakit, teman-teman tahu dasar dari pemeriksaan ternak itu sendiri. Jadi sebelum kita banyak belajar nanti ada penyakit bakterial, ada penyakit virus, ada penyakit parasit. Yang menjadi dasar adalah bagaimana cara memeriksa supaya tahu, oh ternak ini dia kena penyakit ini, kena penyakit ini, kena penyakit ini. Jadi seperti itu. Jadi kita beri bekalnya di awal dulu untuk step-step selanjutnya. Harapannya nanti pemeriksaan ini juga bisa kalian lakukan di rumah. Jadi ketika kalian di rumah ada yang punya ternak, itu bisa dilakukan pemeriksaan yang sederhana seperti ini supaya ketika ada sakit itu bisa teman-teman tahu. Jadi istilahnya deteksi dini. Ketika oh sapinya ada gejala seperti ini, berarti ini kita harus ngapain, kita harus memberikan obat apa, kita harus memberikan penanganan seperti apa. Itu bisa dilakukan lebih awal supaya tidak sampai parah kayak gitu. Oke, materi minggu lalu tentang penyakit metabolisme. Apa kemarin kekurangan? Dampaknya apa? Kejang, apalagi ambruk, apalagi gangguan produktivitas seperti susah bunting atau IB berkali-kali, apalagi anaknya terlahir ya cacat atau bahkan mati seperti itu ya, materi minggu lalu. Nah nanti di tujuan pembelajarannya harapannya teman-teman mampu melakukan pemeriksaan fisik yang meliputi inspeksi, kemudian palpasi, kemudian ada perkusi kalau perlu, perkusi itu mengetuk ya, kemudian auskultasi atau mendengarkan untuk menentukan status kesehatan dari ternaknya. Ya, objek kita nanti pakai sapi. Kemudian nanti penilaiannya ada sikapnya ya. Kemudian sikap itu artinya kompak nggak waktu nanti teman-teman praktikum. Ya, dia harus ada kerjasama. Jadi nggak boleh nanti ada yang menyendiri atau gimana gitu ya. Kesehatan hewan ini penting untuk mencapai produktivitas yang bagus. Syaratnya hewannya harus sehat. Ya, tidak ada produksi tinggi, tidak ada sapi yang gemuk, tidak ada anak sapi yang bagus tapi induknya sakit. Nah, yang kedua pemeriksaan fisik. Jadi penting pemeriksaan fisik pada sapi dilakukan secara rutin. Jadi harus rutin ya. Teknik pemeriksaannya nanti kita akan melakukan 3 pemeriksaan ya. Yang pertama ada inspeksi atau dengan cara melihat. Ini sapinya. Nah, dengan melihat seperti ini namanya adalah inspeksi. Contoh tadi kita melihat, melihat
BCS-nya sapi itu termasuk inspeksi. Ya, kalau kayak gini BCS berapa? 5 ya. Apa 5 sangat gemuk ya. Nah, itu inspeksi. Melihat matanya, melihat hidungnya, melihat tingkah lakunya atau perilakunya, itu termasuk inspeksi. Kemudian yang kedua adalah palpasi. Palpasi itu meraba. Meraba bagian mana? Bagian yang diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan. Contoh, nanti teman-teman akan melakukan pemeriksaan bulu dan kulit. Ini bagian sapi, nanti kita akan meraba, seret gini. Jadi telapak tangan ini ditempelkan pada kulitnya, agak kita tekan, kemudian kita goreskan, seret. Tapi ketika nanti teman-teman usap seperti ini, kok di tangan tuh nempel banyak, sampai telapak ini tidak kelihatan, atau bulunya rontok, nah itu adalah indikasi bahwa sapi ini memiliki kelainan atau ketidaknormalan pada bagian kulitnya. Oke, itu yang namanya palpasi. Kemudian auskultasi. Nah, auskultasi itu nanti kita akan menggunakan alat yang namanya stetoskop, ya. Nah, jadi nanti kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Apa yang didengar? Bisa nafasnya, bisa detak jantungnya. Nah, kemudian pemeriksaan visual untuk melihat perubahan perilaku, penampilan dan mobilitas adalah kunci dari awal diagnosis. Artinya di sini ketika teman-teman melihat sapi yang tidak biasa, artinya misal kita punya sapi di belakang lembayung. Lembayung cara berjalannya biasanya normal. Kalau hari itu lembayung tiba-tiba waktu dikeluarkan dari kandang pincang. Nah, itu harus menjadi warning, harus menjadi peringatan bagi teman-teman. Oh, si lembayung ini berarti sedang dalam kondisi sakit, mungkin di bagian kakinya. Nah, itu harus menjadi perhatian khusus bagi pemelihara. Apa saja nanti yang akan kita periksa? Yang pertama ada pernafasan. Pernafasan nanti kita akan menghitung frekuensi nafas normal. Ya, normalnya pada sapi adalah 24 sampai 42. Caranya seperti apa? Cara yang pertama, teman-teman bisa melihat nanti gerak perut atau gerak tulang rusuknya. Jadi kelihatan sapinya. Jadi itu dihitung. Jadi satu kali tarian dan hembusan itu dihitung 1. Ya. Kemudian cara yang kedua dengan cara menempelkan punggung tangan kita di depan hidung. Bukan ditempelkan tapi didekatkan. Nanti akan terasa hembusannya. Kemudian pencernaan. Nah, cek frekuensi mengunyah. Berapa kali dia mengunyah. Kemudian kondisi anus. Nah, dicek nanti kondisi anusnya. Apakah anusnya bersih? Apakah anusnya kotor? Nanti dicek. Oke, kemudian saraf dan alat gerak. Itu cara berdiri. Kemudian cara dia duduknya. Kemudian cara dia berjalan. Nah, normal nggak berjalannya nanti. Kemudian reproduksi. Untuk reproduksi cek kondisi vulvanya. Apakah ada leleran kotor, nanah, darah, dan lain sebagainya. Kemudian anatomi ambing. Ambingnya harus, kalau sapi ambingnya harus simetris. Apa artinya simetris? Sama, keempat-empatnya harus sama. Nggak boleh ada yang salah satu besar, atau bahkan ada yang keras. Nanti diraba juga, dipalpasi. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, siapa? Bagaimana cara membedakan suhu tubuh akibat sakit dengan suhu akibat pengaruh lingkungan? Oke, pertanyaannya bagus. Karena kita lihat di kandang kita termasuk di daerah panas, itu kan kadang ketika siang panas, sapinya juga panas. Suhu tubuh itu akan mengikuti suhu lingkungan. Ya, jadi gini, cara membedakannya adalah biasanya kalau itu panas yang berasal dari lingkungan, biasanya batasnya tidak akan lebih dari 40 derajat Celcius. Jadi misal sapinya dicek ya, pakai termometer, panas tubuhnya itu biasanya di kisaran, misal dia panas mengikuti lingkungan itu tidak lebih dari 39,5, maksimal 40. Oke. Yang kedua, biasanya panas yang karena lingkungan, sapinya tetap masih mau makan meskipun ada penurunan. Oke.
Yang ketiga, dari cermin hidungnya atau permukaan hidungnya, biasanya yang panas-panas karena lingkungan, itu hidungnya masih basah, berkeringat. Oke, itu normalnya. Nah, sebaliknya, ketika itu panas karena sakit, biasanya suhunya lebih dari 39,5 atau bahkan lebih dari 40 derajat Celcius. Itu yang pertama. Kedua, biasanya penurunan nafsu makan yang drastis. Jadi yang biasanya diberi konsentrat, diberi hijauan banyak, hari itu bisa dia tidak mau makan sama sekali. Dan yang terakhir adalah dengan melihat permukaan hidungnya, basah atau kering. Kalau dia kering, itu kemungkinan di dalam tubuhnya sedang sakit karena saking panasnya. Jadi itu cara untuk membedakan panas antara karena suhu lingkungan atau karena dia memang benar-benar sakit. Kayak gitu ya. Hari ini kita akan praktikum, nanti saya akan bagi kelompok. Ya, bagi kelompok menjadi kelompok piket ada 6 ya, 6 kelompok. Nanti teman-teman kerjanya waktu praktikum adalah melakukan pemeriksaan seperti yang ada di LKPD ini. Saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 5, kelompok 6. Oke, sudah ya, 6 kelompok ya. Nah, nanti teman-teman praktikumnya berkelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan memeriksa 1 ekor sapi. Jadi sesuai tabel yang di sini. Ya, nanti teman-teman lakukan pemeriksaan pencernaan, hasilnya ditulis. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau sudah silahkan untuk mempersiapkan APD-nya, alat praktiknya. Kita langsung menuju ke kandang sapi untuk praktikum. Oke, hari ini kita akan praktek untuk melakukan pemeriksaan fisik pada sapi. Jadi untuk nanti tujuannya adalah membedakan atau memberikan kesimpulan bahwa sapi yang kita periksa itu dalam kondisi sehat atau sakit atau tidak sehat ya. Tadi sudah saya peragakan bagaimana di boneka ya, simulasi. Hari ini kita akan langsung di sapinya. Yang pertama adalah pemeriksaan palpasi untuk memeriksa bulunya. Yang kedua kita lanjut dengan pemeriksaan nafasnya. Nafasnya dengan cara kita melakukan inspeksi gerak tulang rusuk sama perut. Jadi torakoabdomen namanya. Jadi torak itu dada, abdomen itu perut. Kita lihat tembusannya. Oke, selanjutnya adalah memeriksa detak jantungnya dengan menggunakan alat stetoskop. Metodenya namanya auskultasi ya. Kita tempelkan di bagian dada. Dan di situ akan terdengar suara lepdep 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 gitu. Lepdep itu dihitung 1 kali ketukan ya. Jadi nanti selama 15 detik ada berapa kali itu dihitung ya, dikalikan 4. Oke, selanjutnya adalah memeriksa suhu. Suhu kita menggunakan termometer. Kita tekan dulu sampai ada nanti, nah suhu gini baru kita masukkan. Oke, nah kemudian kita tunggu sampai nanti terdengar suara bipnya. Nah ini udah bunyi ya, suhunya 39,2, berarti masih dalam kategori normal atau tidak? Normal, jadi masih 39,5 ke bawah ya. Denyut nadi juga bisa kita cek di bagian pangkal ekor ya, dengan menempelkan kayak gini. Nanti dihitung 15 detik juga. Ini akan terasa detak atau denyut nadinya ya. Oke, ada pertanyaan? Belum? Oke. Kalau sudah silahkan melakukan pemeriksaan pada masing-masing sapi yang sudah ditentukan. Oke, silakan sambil mengisi LKPD-nya. Tuh ada yang handling, harus ada yang handling yang depan. Nah, dicek pincang enggak. Cara jalannya normal ya. Oke, wes balik.
Hari ini kita akan presentasi hasil dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pemeriksaan fisik yang telah kami lakukan ke sapi Gatot Kaca. Pemeriksaan fisik meliputi pencernaan, saraf dan lokomosi, reproduksi, kulit dan rambut, pernafasan, suhu tubuh, dan denyut nadi. Yang pertama, pencernaan dan saraf atau lokomosi akan dijelaskan oleh teman saya, Nasrul. Jadi pencernaan dari hasil identifikasi sapi Gatot Kaca yaitu anus bersih, feses tidak encer, tonus rumennya 1 kali per menit. Dan saraf dan lokomosi sapi Gatot Kaca hasilnya yaitu bertumpu pada keempat kaki dan tidak pincang. Berikutnya produksi dan kulit maupun rambut akan dijelaskan oleh teman saya, Naru. Dari hasil identifikasi reproduksi vulva bersih, tidak terdapat leleran. Kulit dan rambut tidak ada kerontokan berlebihan, tidak ada parasit dan tidak ada luka. Berikutnya pernafasan dan suhu tubuh akan dijelaskan oleh teman saya, Revalita. Baik, hasil identifikasi pernafasan normal 40 per menit dan suhu tubuhnya normal di angka 38,8 derajat Celcius. Untuk denyut nadinya, Gatot Kaca menghasilkan 90 kali per menit. Dan dari sini kesimpulannya, semua pemeriksaan dari sapi Gatot Kaca dapat disimpulkan bahwa Gatot Kaca dalam keadaan sehat dan normal. Sekian, mungkin ada yang ditanyakan? Silahkan. Kenapa denyut nadi Gatot Kaca di atas batas normal? Apa saja yang menyebabkan denyut nadi ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Karena biasanya sapi dalam kondisi stres atau ketakutan cenderung memiliki denyut nadi cepat karena hormon stres yang dikeluarkan. Nah, penyebab denyut nadi tinggi yaitu stres, kepanasan setelah beraktivitas, sakit, dan karena kelainan pada organ jantung. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari 6 kelompok yang sudah presentasi, berarti teman-teman sudah bisa menyimpulkan ketika melakukan pemeriksaan fisik dan hasilnya sudah kita ketahui, maka kita bisa menyimpulkan sapi yang kita periksa itu dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit dengan melihat dari hasil pemeriksaan itu. Ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Belum, oke. Kalau tidak ada, silakan dipimpin berdoa. Kita akhiri sesi pembelajaran pada siang hari ini. Doa mulai. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Oke, that's it. Untuk minggu depan, sesi berikutnya kita akan belajar tentang penyakit pada ternak. Jadi tolong disiapkan materinya ya. Nanti untuk materi-materi yang akan kita pelajari akan saya share melalui WA Group. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.